Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Sahabat Kompas.com, mantan anggota DPR dan politisi Partai Demokrat Angelina Sondag kini tengah menikmati momentum kebebasan setelah 10 tahun mendekam di penjara. Pasalnya, wanita yang kerap disapa Angie itu sempat tersandung kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games pada tahun 2012 silam. Ia ditetapkan sebagai tersangka dari hasil pengembangan penyidikan kasus yang menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Pada awalnya, Angie dijatuhi vonis penjara 4 tahun 6 bulan lantaran terbukti menerima suap 19,7 miliar rupiah dari grup Permai saat masih menjadi anggota Badan Anggaran DPR. Namun, Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah lantaran Angie dinilai aktif meminta dan menerima uang proyek di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2 tahun berselang, Angie mengajukan peninjauan kembali hingga akhirnya MA mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kendati sudah menghirup udara bebas, mantan Putri Indonesia 2001 itu ternyata masih mengingat masa-masa saat dirinya terjerat kasus korupsi. Ia menyebut, di masa ia menjabat DPR merupakan tempat yang sangat kotor, sehingga sangat mudah melakukan korupsi. Tak perlu mencari sumber dana, menurutnya banyak pihak akan mencari anggota Banggar untuk menegosiasikan setiap anggaran dari program-program pemerintah. Honestly speaking, yes. Semua orang yang kena kasus korupsi itu pasti ada hubungannya dengan anggota Banggar, di mana semua penetapan anggaran ada di situ. Mudah untuk bernegosiasi. Orang akan mencari kita. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu masih. Karena I'm talking waktu itu. Jadi jangan sampai ada presume yang mengatakan, oh ya aku mengatakan hari ini, mudah-mudahan hari ini aku berharapnya udah bersih. Tapi at my era, it was totally dirty. Tak hanya itu, Angie juga menyebut bahwa dirinya dikorbankan ketika terjerat kasus korupsi. Sebab, ia merasa seorang diri saat menghadapi kasus hukum dan sorotan publik dalam kasus mega rasuah tersebut. Usai menjalani hukuman penjara, Angelina Sondag mengaku sebenarnya dirinya sudah bisa keluar penjara sejak Oktober 2021. Namun, ia memilih untuk menjalani hukuman pidana pengganti selama 45 hari lantaran belum membayar uang pengganti kasus korupsinya sebesar 4,5 miliar rupiah. Angie mengatakan dirinya tak memiliki uang sebanyak yang disangkakan oleh banyak pihak. Selain itu, ia juga harus menggunakan uang yang ia miliki untuk membiayai hidup anaknya dan orang tuanya. Usai bebas dari penjara,
NJ mengaku ingin bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Tujuannya untuk bertemu dengan SBY tak lain untuk menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf. Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Pasti saya ingin apapun kejadiannya, there is always a blessing in disguise. Dan aku selalu learn a lot. Saya minta maaf, saya berterima kasih. Karena saya sudah menjadi kader yang mungkin mencorengkan. Dan saya berterima kasih karena kejadian ini saya jadi belajar banyak. Walaupun di awalnya saya nggak bisa terima. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.